Jangan-jangan selama ini yang mencegah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan bukan karena kurang hebat, tapi kurang sholatnya, kurang bacaan Qurannya, kurang sedekahnya, dan kurang hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan Anda yang sukses, anaknya yang bermasalah. Mungkin Andanya yang rajin sholat, tapi lihat anaknya, perhatikan di mana dia sekolah. Anda menginginkan dia dekat dengan Allah, disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah. Bukankah Anda sekarang datang perwakilan dari keluarga? Tega Anda meninggalkan, Anda dilahirkan ibu Anda, ayah Anda merawat Anda, datang sebagai anak, Anda rajin ke pengajian, sholatnya bagus, tapi ibu yang melahirkan, ayah yang merawat Anda jauh dari Allah. Apakah tega Anda melihat situasi seperti itu? Maka ketika kita dipanggil datang ke Jumat dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang beriman, artinya kita datang bukan hanya sebagai pribadi, tapi datang mewakili semua anggota keluarga kita pulang. Ingatkan, saling mengingatkan, saling tingkatkan takwa. Boleh jadi dengan wasilah takwa itu yang diinginkan oleh Allah menjadikan kehidupan kita lebih berbahagia. Yang terakhir hadirin sekalian, wa akhiran, ma yusamma bil bu'dil insani. Sahih, anna alaqataka billahi subhanahu wa ta'ala alaqa matina tayyibah jayidah, walakin fi bu'din akhar najid hunalika insanan alaqatuhu ma'al insanil akhar hatta ma'al bi'ah laysat ka'alaqatihi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Hadhi muskilah. Kita mendapati ada orang, maaf, yang hubungannya dengan Allah bagus, sholat bagus, puasa bagus, zakat bagus, cuman sayang di sisi yang lain hubungan dengan makhluk kurang baik. Senang berselisih, senang menghujat, senang bikin hoax, senang mencemarkan segala rupa dalam kehidupan. Maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya disampaikan dalam Al-Quran, boleh jadi kurang baiknya hubungan yang dibangun dengan sesama itu yang menghambat Anda mendapatkan rezeki lebih dari Allah. Itu yang menjadikan Anda sulit membangun relasi dengan orang lain. Itu yang menjadikan Anda seakan hidup sendirian. Padahal ketika Allah berfirman menyampaikan kalimat takwa, maka selain dimensi Rabbani, ada dimensi Ihsani, ada dimensi ijtimai, dimensi sosial. Allah berfirman di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Man humul muttaqun fi hadhihi al-ayat wa laysa al-muttaqun fi mithli al-baqarah fi ayat ats-tsaniyah wa ats-tsalitsa wa rabi'ah. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Idzan insan at-taqi الناس المتقون ليس بمجرد أن يعلق قلبه وحركته وعبادته مع الله سبحانه وتعالى، لكن فائدة كل هذه الأشياء أيضا كانت هنالك ثمرتها في العلاقة مع الإنسان. Jadi orang takwa itu bukan sekedar sholatnya bagus, orang takwa itu bukan sekedar puasanya bagus, tapi saat yang bersamaan dia punya hubungan baik dengan sesama, menahan amarah, menyambung silaturahim, berbuat baik dengan banyak orang. Boleh jadi Anda yang terjebak dalam kesulitan di pekerjaan. Kenapa ini macet karirnya, padahal saya sholat tahajud tiap waktu, padahal saya baca Quran tiap waktu. Coba cek, mungkin hubungan dengan ibu Anda ada yang belum selesai. Mungkin ada satu kesan di ayah Anda yang belum tuntas. Mungkin saat Anda Jumatan istri Anda bahkan belum ridho dengan perilaku Anda. Bagaimana Anda mengharapkan kebaikan dari Allah sementara apa yang Allah inginkan tidak Anda kerjakan? Karena itulah Nabi mengingatkan ketika satu kali menutup khutbah yang singkat ini, fi marahi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahabata hina dzalika faqala atadruna al-muflis. Kata Nabi, tahukah kalian orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wa la mata'. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang bangkrut itu menurut kami orang yang tidak punya uang sesen pun, tidak ada aset sedikit pun. Logis, ma'qul min haitsu al-iqtisad, masuk akal dari segi ekonomi. Walakin alladhi ya'nihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa hadha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini bukan yang dimaksudkan Nabi. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, intabihu. An-nabiyyu lam yaqul al-muflisu min ummati Isa atau al-muflis min ummati Musa. Nabi tidak mengatakan orang bangkrut dari umatnya Isa, Musa, bukan. Al-muflisu min ummati, hunaka man yadda'i annahu ummat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinnahu muflis yaumil qiyamah. Ada yang mengaku umatnya Rasulullah tapi bangkrut di hari kiamat. Man haula? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-muflisu min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku umatku datang di hari kiamat senang, salatnya banyak, zakatnya dikeluarkan, puasanya rajin. Walakin ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Tapi ternyata hubungan sosialnya tidak bagus. Dia salat tapi senang mencela orang lain. Dia ikut ta'lim, tapi senang berselisih dengan orang lain. Dia haji betul, tapi dia korupsi juga. Bahkan kata Nabi di akhir masa nanti ada yang menumpahkan darah menyebutkan kalimat-kalimat Islam di dalamnya. Takbir Allahu Akbar, tembak orang. Takbir Allahu Akbar, bom orang, menumpahkan darah. Bukan dalam konteks keislaman yang dibenarkan.